bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam podcast kebudayaan dan juga pariwisata. Mari berbudaya, menjelajah pariwisata dan juga menjaga kearifan lokal. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan sosok budayawan Aceh yang juga merupakan seorang penulis dari buku Harim Geci Lemik Penyelamat Warisan Budaya, dan masih banyak buku-buku beliau lainnya yang juga berkaitan dengan kebudayaan. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Iya, ini kita sudah kedatangan Bapak Nabhahani AS. Mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu dan juga kesibukannya apa nih Pak selama ini? Saya Nabhahani AS yang kesibukan sehari-hari adalah seorang penulis. Kebetulan kita juga baru saja habis menyelenggarakan sebuah hajatan budaya yang sangat besar, yang Pekan Kebudayaan Aceh. Iya. Dilaksanakan di Banda Aceh. Ya, luar biasa Pak. Memang di dalam acara Pekan Kebudayaan Aceh itu tidak hanya terkait dengan pariwisata, UMKM, tetapi juga budaya ya yang paling banyak di dalam acara tersebut. Dan juga memang itu mengangkat sebuah tema rempahkan bumi, pulihkan dunia. Betul. Ya, benar sekali. Dan juga sebagai pembuka nih Pak, kita sama-sama tahu bahwasanya budaya di zaman sekarang itu sangatlah berbeda dengan zaman dulu. Dan dari menurut Bapak nih, dari kacamata Bapak, kira-kira bagaimana pandangan Bapak sendiri terkait dengan Bapak melihat kebudayaan Aceh di zaman sekarang gitu ya? Apakah masih ada dan apa yang sudah hilang? Karena mengingat kita anak muda zaman sekarang itu masih kurang melek akan kebudayaan Pak. Mungkin bisa dijawab. Ya, betul. Pertanyaannya yang kadang-kadang mengundang sebuah kerisauan bagi kita dalam melihat fenomena perjalanan kebudayaan Aceh. Hari ini kalau ditanyakan bagaimana kondisinya hari ini menyangkut budaya Aceh itu antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Di satu sisi memang kita berkomitmen untuk menguatkan kembali kearifan lokal yang pernah kita miliki, tapi di sisi lain sepertinya kita kekurangan konsep dalam menggerakkan kembali dari mana harus memulainya untuk menguatkan kembali nilai-nilai budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh hari ini. Ya, kemudian menyangkut soal bagaimana kaum milenial masuk dalam konteks budaya Aceh hari ini, ya merupakan ini sebuah keniscayaan di mana gerakan budaya itu kan merupakan sebuah sangat dinamis. Dia akan terus mengikuti perkembangan zaman, di mana kita yang hidup hari ini terkadang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada hari ini, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan nilai-nilai budaya yang kita miliki, karena di situ banyak sekali kearifan-kearifan yang kita dapatkan yang kemudian menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang
terkait dengan kebudayaan. Where is the society, there is a law. Where is the society, there is a culture. Jadi di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada masyarakat, di situ juga ada budaya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak tadi, bahwasanya memang budaya itu bersifat dinamis ya, tidak statis dan akan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dan seperti kita ketahui juga, budaya itu juga merupakan suatu adat istiadat ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan disebarluaskan secara turun temurun. Jadi jikalau nih suatu ketika budaya itu hilang, maka kurang lebih mereka tidak mendistribusikannya itu dalam kehidupan sehari-hari, berarti ya Pak. Masih kurang mereka mempraktekannya dan menyebarluaskannya, sehingga itu juga tergerus dari akibat globalisasi yang sudah kita rasakan pada hari ini. Iya, gitu ya. Betul. Tapi yang perlu kita pahami lebih dulu bahwa budaya yang pernah dimiliki oleh sebuah masyarakat, katakanlah itu dalam bentuk sekecil apapun, baik sebuah suku yang kecil atau sebuah komunitas, apalagi sebuah suku bangsa, itu adalah sebuah identitas yang jadi ketika nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat itu menjadi tergerus atau terpengaruhi oleh anasir-anasir budaya lain sehingga kita melupakan budaya kita sendiri, maka bukan tidak mungkin suatu waktu itu masyarakat yang bersangkutan juga akan ikut kehilangan identitasnya. Demikian juga di masyarakat Aceh. Ini kita sadari atau tidak, ini kita kan pelan-pelan, secara pelan-pelan kita ikut menyumbangkan sebuah gerakan yang sedikit demi sedikit kita mulai meninggalkan budaya-budaya kita tersendiri, terutama di kalangan milenial, yang pada akhirnya yang kita khawatirkan pada suatu saat mungkin 10 atau 2 tahun, 20 tahun ke depan kita tidak lagi melihat yang mana anak Aceh, yang mana anak Medan, yang mana anak Indonesia, karena semua nilai-nilai itu sudah menyatu dalam sebuah kebudayaan nasional. Yang semestinya kita orang Aceh yang juga bagian dari masyarakat Indonesia, nilai-nilai kebudayaan yang kita miliki juga harus kita pelihara, baik adat istiadatnya, tradisinya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakatnya, itu harus kita pelihara agar identitas keacehan ini tidak dengan mudah terdegradasi oleh budaya-budaya lainnya. Iya, benar sekali. Jadi kurang lebih yang saya tangkap dari penjelasan Bapak bahwasanya memang budaya itu adalah identitas bangsa. Betul. Jadi semakin lama akan semakin hilang jika kita tidak terus untuk memudayakan atau melestarikan itu ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Bapak apa yang menjadi tantangan utama dalam mengembangkan pariwisata dan juga kebudayaan? Karena kita tahu bahwasanya antara kebudayaan dan pariwisata itu tidak dapat dipisahkan. Betul. Ya. Tantangan terbesarnya apa nih kira-kira Pak? Dan juga bagaimana cara Bapak menghadapi hal tersebut? Ya, kadang-kadang kita juga di dalam hal-hal tertentu ada benturan-benturan yang kadang-kala cara berpikir kita dengan cara berpikir pemerintah itu agak tidak menyatu, dan itu merupakan sebuah tantangan bagi kita
Karena apa? Mungkin tidak semua yang kita pikirkan untuk kebaikan dan kelangsungan kebudayaan kita dapat dipahami dengan apa namanya, dengan sinkronisasi pikiran kita dengan apa yang diinginkan oleh pihak tertentu, terutama oleh pihak pemerintah. Ini memang sebuah tantangan, tapi kita harus terus menyuarakan, memberikan pemahaman-pemahaman itu agar pada suatu titik apa yang kita pikirkan dengan apa yang dilaksanakan pemerintah itu bisa ketemu, sehingga sejalan lah ya. Ya, sehingga apa yang kita inginkan terhadap kelangsungan masa depan kebudayaan Aceh ini ya dapat berjalan secara harmoni antara keinginan pemerintah dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Ya, itu yang benar sekali Bapak. Dan juga kita tahu memang bahwasanya selain kita masyarakat dan juga budayawan Aceh, upaya pemerintah untuk bisa budaya Aceh itu tetap lestari adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu tentang pemajuan kebudayaan. Jadi memang sangat luar biasa ketika itu dapat dijalankan secara harmoni, balance dan juga sinkron ya Bapak antara masyarakat, pemerintah dan juga budayawan Aceh. Nah, sebagai closing statement pada pembicaraan kita di episode kali ini, kira-kira apa harapan Bapak tentang kebudayaan yang ada di Aceh? Baik itu dilihat dari kacamata dari sisi budaya lokal dan juga nasional. Yang pertama kita melihat begini, tadi dia menyebutkan ada undang-undang kemajuan kebudayaan yang sudah dimiliki, yang sudah kita miliki dari tahun 2017. Kita di Aceh juga sudah menyambut kehadiran undang-undang itu dengan mencoba membuat sebuah kanun yang namanya juga Kanun Pemajuan Kebudayaan Aceh, yang hari ini draft kanun tersebut sudah masuk ke DPR, tinggal pembahasan ya untuk disahkan di situ. Saya termasuk salah seorang yang terlibat dalam rancangan kanun itu yang kalau tidak salah sampai 140 pasal. Wow. Itu lengkap kita berikan peluang-peluang bagaimana kita memajukan kebudayaan Aceh ke depan sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan nasional. Wah, luar biasa. Jadi memang kontribusinya ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dan juga kolaborasi antara budayawan Aceh dan juga pemerintah dengan membentuk undang-undang terkait dengan pemajuan kebudayaan, dan juga itu juga berkaca dari undang-undang nasional berarti ya Pak? Ya, betul gitu. Ya, artinya kita menyangkuti yang di daerah-daerah lain sebenarnya seperti Jogja ini macam-macam mereka sudah punya. Kalau mereka kan bukan kanun istilah artinya peraturan daerah. Peraturan daerah mereka sudah memiliki itu. Jadi mengacu ke daerah-daerah lain, kita juga akan menyiapkan Kanun Pemajuan Kebudayaan Aceh itu sebagai sebuah regulasi yang akan menjamin setiap identitas kebudayaan. Identitas kebudayaan yang kita miliki, baik cagar budaya, itu macam-macam di situ lengkap kita berikan pasal-pasal. Wah,
Wah, luar biasa. Mungkin kira-kira ada harapannya Pak bagi anak muda dan juga bagi yang nonton nih, harapan kedepannya tentang kebudayaan yang ada di Aceh. Harapan ke depan ya gimana, seperti yang sudah kita Bahas sebutkan di awal tadi bahwa bila kita tidak mencintai budaya yang kita miliki, itu siap-siap saja sebuah suku bangsa itu akan mengalami kehilangan identitasnya. Iya. Saya kira dalam kondisi itu bagaimana kita menguatkan kembali kearifan-kearifan lokal kita di Aceh yang ada untuk menjadi sebuah keharmonisan hidup dalam melihat masa depan Aceh ke depan ini. Iya, wah, luar biasa sekali. Terima kasih nih kami ucapkan pada Bapak yang sudah berbagi seputar pengalaman, sharing dan juga pengetahuan seputar kebudayaan, baik itu yang ada budaya di Aceh maupun secara nasional. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan juga rekan budaya sekalian, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa tetap nonton terus podcast kebudayaan dan juga pariwisata. Jangan lupa juga nih untuk tetap melestarikan kebudayaan karena itu merupakan identitas kita. Karena Aceh mutaluwareh, gasih megasih bila mebila. Saya Mutia Fatia Arson, terima kasih dan sampai jumpa.